053091. Saya berasal dari program studi PGSD Angkatan 2018, kelas 5C, Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar mengenai dongeng binatang atau fabel menggunakan metode Paigem Gembrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Amir, Dinda, Nanda, Zahra. Baik, sepertinya hadir semua ya. Nah, anak-anak, apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, untuk itu kita akan menyanyikan sebuah lagu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya kita lebih semangat lagi ya. Anak-anak semua bisa ikuti Ibu, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo, ayo belajar supaya jadi pintar. Otak harus diputar seperti lampu pijar. Ayo, ayo belajar, belajar bahasa Indonesia tentang materi fabel. Nah, jadi materi kita pada pembelajaran kali ini sesuai dengan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, yaitu materi fabel. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih yang disebut dengan dongeng? Apa sih yang disebut dengan dongeng binatang atau fabel? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu dongeng dan apa itu fabel. Anak-anak silakan menyimak ya. Jadi, dongeng adalah salah satu bentuk sastra. Dongeng adalah suatu cerita, rekaan, fantasi, atau hayalan yang kejadiannya tidak mungkin terjadi. Dan biasanya, cerita yang hidup di masyarakat disajikan dalam bentuk lisan. Namun sekarang sudah banyak ditulis dan juga dibukukan. Nah, dengan demikian, dongeng adalah suatu cerita yang kejadiannya tidak benar-benar terjadi. Sedangkan fabel adalah suatu bentuk dongeng yang menampilkan atau bercerita tentang binatang sebagai pemeran utamanya. Nah, siapa yang tahu apa contoh-contoh dari fabel? Kalian pasti sudah pernah membaca dongeng tentang cerita binatang kan? Iya, benar sekali. Salah satu contoh dari fabel atau dongeng binatang yaitu cerita tentang kancil dan buaya. Selanjutnya ada cerita tentang ayam dan elang. Lalu ada bebek yang selalu hidup rukun, dan juga ada cerita tentang gajah, kerbau, dan harimau, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video yang menceritakan tentang bebek yang selalu hidup rukun. Kalian harus menyimak video yang menceritakan tentang bebek tersebut ya. Nantinya setelah video yang menceritakan tentang bebek tersebut selesai, Ibu akan mengajak kalian untuk berlatih dan bermain. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng mengenai cerpelai dan bebek. Judulnya, Bebek Selalu Hidup Rukun.
dengan mengikuti satu pemimpin. Suatu hari, suara bebek yang sangat berisik menarik perhatian seekor cerpelai. Hai para bebek, mengapa kalian sangat berisik? Apakah kalian sedang bertengkar? Oh tidak, kami memang sangat berisik karena kami sangat bahagia. Walaupun kami berisik, kami tidak pernah sekalipun bertengkar. Hari berikutnya, cerpelai kembali melihat sekelompok bebek itu. Dia sangat kagum karena kawanan bebek tetap hidup rukun. Hari-hari pun berlalu. Semakin lama, cerpelai kehilangan rasa kagumnya terhadap kawanan bebek. Rasa kagum itu digantikan dengan rasa iri. Maka muncullah niat jahat dalam hati cerpelai. Cerpelai mulai menghasut para bebek yang sedang jauh dari kawanannya. Hai bebek kecil, tidak tahukah kamu kalau pemimpinmu itu selalu menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada kawanannya? Hahaha, kamu tidak tahu kalau kita selalu makan bersama-sama dan aku sangat percaya dengan pemimpinku. Si bebek kecil terus tertawa dan tidak percaya dengan omongan sang cerpelai. Sang cerpelai pun kemudian merasa sangat kesal. Kemudian dia mendatangi bebek yang lain. Hai bebek, kamu itu hanya dijadikan pembantu oleh pemimpinmu, hanya dijadikan tukang suruh. Hai, cerpelai yang baik hati, jika kamu tidak suka dengan kawananku, kamu tidak usah mencerai-beraikan kita. Kita saling percaya satu sama lain. Silahkan kamu pergi. Hai bebek putih, kenapa kamu sendirian di sini? Kamu hanya dijadikan tukang suruh untuk mencari makanan kan oleh pemimpinmu? Hahaha, kamu sangat bodoh, mau dibodohi oleh pemimpinmu. Cerpelai yang hatinya buruk, kamu belum pernah merasakan tinjuku ya? Pergi dari sini atau aku akan memukulmu. Pemimpin bebek akhirnya tahu jika cerpelai menyebarkan desas-desus tentang dirinya. Hahaha, cerpelai, kau tidak akan pernah bisa membuat kawanan bebekku bertengkar karena kita saling percaya satu sama lain. Akhirnya cerpelai merasa sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek akan begitu kompak. Mereka selalu hidup rukun dan saling percaya. Cerpelai pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah lagi kembali ke sana karena begitu malu. Kawanan bebek pun akhirnya tetap melanjutkan kehidupannya. Mereka tetap hidup rukun dan saling menyayangi. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian lihat, di samping sana ibu sudah menempelkan media pembelajaran yang bernama kartu abjad misteri. Nah, di balik kartu-kartu tersebut, ibu sudah menuliskan soal-soal ataupun yang berkaitan dengan cerita yang sudah ditampilkan tadi. Peraturannya adalah ibu akan menunjuk seorang untuk maju dan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan nomor absen yang sesuai pada tanggal hari ini. Dan selanjutnya, siswa tersebut akan menunjuk teman yang lainnya, begitu juga dengan seterusnya. Kalian siap untuk bermain dan berlatih? Nah, hari ini adalah tanggal 22 ya. Nah, nomor absen yang ada di nomor 22 yaitu
benar sekali, jawabannya adalah di hutan. Nah, sekarang Nanda ingin menunjuk temannya. Siapa? Silakan ditunjuk. Iya, Zahra. Zahra, silakan dipilih huruf apa? Huruf B. Huruf B pertanyaannya adalah apa amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kita harus selalu hidup rukun dan percaya kepada teman kita. Baik anak-anak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa dongeng merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, dan fabel adalah salah satu bentuk dari dongeng yang menceritakan tentang binatang sebagai pemeran utamanya. Di sini Ibu akan memberikan PR atau pekerjaan rumah, yaitu anak-anak semua harus membaca satu buah fabel atau dongeng tentang binatang, lalu kalian bisa mencatat di mana itu latarnya dan apa amanatnya, lalu siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum